Hai Swipers, kembali lagi di Swipreneurs, edukasi membangun farmasi. Perkenalkan, saya Oscar Ronald selaku Direktur SwipeRx Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dan membahas tentang bisnis farmasi. Kenapa Swipers harus memulai usaha di bidang farmasi? Ada 3 alasan yang dapat saya kemukakan di sini. 1. Swipers dapat memberikan akses farmasi kepada masyarakat secara luas. 2. Tingkat kesadaran kesehatan masyarakat di Indonesia sudah bertumbuh, sehingga Swipers mampu menjadi bagian yang memberikan akses kesehatan masyarakat. Yang ketiga, jumlah apotek di Indonesia baru 35.000 apotek, sehingga pasar untuk dunia farmasi masih sangat luas. 3 alasan tadi adalah alasan kenapa kita harus berusaha di dunia farmasi. Bagaimana untuk memulai bisnis di bidang farmasi tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema langkah awal memasuki bisnis farmasi. Memulai bisnis farmasi tentunya harus diawali dengan komitmen dari diri sendiri untuk mau melakukan usaha di bidang farmasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha farmasi adalah 1. Pemahaman tentang regulasi. Yang kedua adalah modal awal yang harus dimiliki. Dan ketiga adalah pengetahuan tentang dunia farmasi. Tetapi sebelum memasuki fase tersebut, ada hal yang krusial yang perlu dipahami oleh Swipers. Pertama, kita harus memiliki passion. Kedua, kita harus tahu apa usaha yang akan kita jalani. Ada 2 usaha yang bisa kita lakukan, antara toko obat atau apotek. Jadi, pada episode perdana Swipreneurs ini, untuk kategori bisnis farmasi, kita akan berfokus pada 2 poin tersebut. Lalu, pada episode berikutnya, tentunya kita akan membahas tentang permodalan. Passion. Passion secara umum adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang positif. Sedangkan, passion di dunia farmasi adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan usaha di bidang farmasi, melakukan bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan akses terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini ada 2 poin penting menurut saya dipahami oleh Swipers. Yang satu adalah keinginan dan konsistensi. Keinginan dan konsistensi. Memahami bidang usaha farmasi, kita harus memiliki komitmen dalam berusaha yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam hal ini, usaha yang berkelanjutan adalah proses di mana seseorang memenuhi standar kompetensi dalam berusaha. Kedua, adalah learning by doing. Seorang pengusaha farmasi penting untuk memiliki pengetahuan dasar di dalam dunia farmasi. Pengetahuan tentang obat-obatan, pengetahuan bagaimana cara pelayanan yang baik terhadap customer kita. Tentunya dibarengi dengan bagaimana memanage usaha yang kita lakukan. Learning by doing. Dengan melakukannya, kita juga belajar dari keseharian yang timbul, muncul, dan berada di dalam lingkungan usaha kita. Kita tidak hanya berjualan, tetapi juga merupakan mitra kesehatan bagi masyarakat. Toko obat versus apotek. Rekan Swipers sekalian, mengapa kita harus memahami perbedaan antara toko obat dengan apotek? Penting ketika kita ingin memulai sebuah usaha, maka kita harus tahu segmen apa yang akan kita ambil di sini. Yang kedua, menentukan kategori jenis obat atau produk apa yang akan kita jual. Apakah itu obat-obatan bebas terbatas
obat-obatan bebas, atau kita akan menjual obat-obat yang harus diresepkan. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, maka penting untuk kita memahami segmentasi bisnis apa yang akan kita ambil di sini. Dilihat dari bentuknya, yang pertama kita lihat adalah toko obat. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas terbatas, dan dijual secara eceran. Lalu, kita lihat lagi, apotik. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker. Maka, kalau kita bandingkan keduanya, apotik memiliki cakupan yang lebih luas. Karena di dalamnya dikelola oleh seorang tenaga profesional kefarmasian, yaitu adalah apoteker. Dua-duanya memiliki peranan yang penting. Tetapi, Schweppes bisa melihat apa yang ingin dilakukan dari kedua bisnis ini tentunya bergantung kepada kebutuhan Schweppes sendiri. Di toko obat, yang berperan aktif adalah seorang tenaga teknis kefarmasian. Setiap toko obat hari ini harus memiliki penanggung jawab toko obat secara regulasi tentunya, di mana sudah memenuhi kriteria sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian. Kalau membutuhkan apoteker, silahkan. Tetapi syarat umum untuk toko obat adalah memiliki seorang tenaga teknis kefarmasian. Kesimpulan, Schweppes harus memiliki passion. Harus memiliki sesuatu yang positif di dalam diri kita, tekad yang bulat dalam menjalankan usaha farmasi. Berikutnya, Schweppes bisa memahami kategori apa saja usaha yang akan Schweppes lakukan di dalam bidang farmasi yang luas ini. Bisa toko obat, bisa apotik. Tetapi, kalau Schweppes membutuhkan sesuatu yang lebih luas, tentunya pilihannya adalah apotik. Menjadi bagian usaha kita yang luas untuk memberikan akses farmasi yang lebih luas kepada masyarakat. Itu tadi langkah awal untuk memulai bisnis farmasi. Jangan lupa, Anda bisa melakukan subscribe, like, share, berbagi informasi untuk semua rekan-rekan farmasi di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Schweppreneurs, edukasi membangun farmasi. Swipe or X.